Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Elga dan Fauziah. Kita sudah mencapai materi yang kedua pada pertemuan ini, yaitu materi tentang mengembangkan tes uraian berbasis HOTS. Sini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan perihal mengembangkan tes uraian berbasis HOTS. Mari kita ulangi lagi, apa sih yang disebut dengan soal HOTS? Higher Order of Thinking Skill atau HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Sejalan dengan itu, ranah dari HOTS yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu. Evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta atau informasi, dan mengkreasi merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan atau ide-ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir level atas pada taksonomi Bloom yang terbaru hasil revisi oleh Anderson dan Gladwell. Selanjutnya, yaitu menyusun tes uraian. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun tes uraian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pertanyaannya dapat mengukur secara jelas pencapaian siswa atau hasil belajar siswa. Yang kedua, menggunakan bahan atau materi yang sesuai dalam menyusun pertanyaan. Yang ketiga, diawali dengan kata-kata jelaskan, uraikan, sebutkan, dan lain sebagainya sebagai kalimat perintah. Yang keempat, rumuskan soal secara jelas sehingga tidak menimbulkan arti ganda bagi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rubrik penskoran tes uraian. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok, serta menyediakan lebih detail grade pencapaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Rubrik juga itu memiliki manfaat. Ada beberapa poin manfaat dari rubrik. Yang pertama, rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Selanjutnya, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan siswa. Selanjutnya, rubrik dapat memotivasi mahasiswa atau siswa untuk belajar lebih aktif. Mahasiswa atau siswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur pencapaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya, terakhir, rubrik juga bisa sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan rubrik, ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu contoh soal uraian berbasis HOTS. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh soal yang berdasarkan kisi-kisi soal di bab sebelumnya, yang di tabel yang saya sebutkan. Nah, contoh soal yang pertama yaitu untuk mendapatkan kriteria C4. Soalnya, sistem tata surya terdiri dari beberapa komponen. Sebutkan komponen apa saja yang terdapat dalam sistem tata surya. Jelaskan peran dari masing-masing setiap komponen dalam